Ini sebenarnya bukan kapabilitas saya untuk menjawab gitu ya. Karena karena ini seperti saya mau berkampanye. Rekan-rekan semua pilihlah saya gitu ya. Baik. Jadi terkait dengan masalah ideologi Pancasila kita di negara kita Indonesia gitu ya. Saya itu dapat informasinya dari mana itu, dari tahun ya, pokoknya bisa ini. Jawab pas nggak? Paling ya rasanya paling. Valid ya. Karena di dalam BPUP PKI ya, Badan Perencanaan Kemerdekaan Indonesia itu semua itu merumuskan terkait dengan 5 dasar negara ya. Nah, di dalam sana juga banyak orang-orang yang berada baik dari berbagai macam dari nasionalis, agamis gitu ya, yang hadir di dalam BPU PKI pada saat itu. Dan juga pembahasan permasalahan terkait dengan problematika pembukaan Undang-Undang Dasar yang ini dicantumkan dalam syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya gitu ya, pemeluk Islam gitu kan. Nah, itu kan berada di dalam perumusan bersama, seperti layaknya kita hadir di seluruh bangsa merumuskan itu gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan terkait itu berarti saya memang kurang paham terkait dengan sejarahnya, karena saya bukan ahli sejarah gitu ya, terkait hal itu. Sehingga pada saat ini merubah Pancasila siap tadi gimana? Ideologi Pancasila. Saya kabar bahwa akhir-akhir ini ideologi Pancasila yang kita selama itu adalah hasil adopsi dari Kitab Talmud Yahudi. Poin Kitab Talmud Yahudi yang 5 itu loh. Itu semuanya hasil adopsi. Dan ternyata bukan hanya negara kita saja yang menganut seperti itu. Ada Thailand, hampir sama semuanya pada intinya. Secara garis besar, dalam artian tanda kutip seperti itu, hampir sama. Jadi tersiar kabar bahwa segelintir orang yang akhir-akhir ini sering menyerukan pengen ideologi Pancasila itu diganti karena mengingat adalah itu hasil adopsi dari Kitab Talmud Yahudi. Tapi kalau menurut saya ya, masalah hasil adopsi dari negara mana-mana, asalkan itu bermanfaat bagi semua, ngapain toh kita harus ikut? Jadi problematikanya adalah bukan berasal dari mana dan memang saya juga bukan ahli sejarah terkait dengan hal itu. Tapi bagaimana 5 ideologi dasar negara kita Pancasila gitu kan. Itu bagaimana bisa merangkum kemajemukan itu ya, untuk bisa mencapai tujuan berbangsa dan bernegara tanpa konflik dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Karena ini bagaimana mempersatukan kita ya dari berbagai macam suku bangsa dan agama berada di dalam satu ideologi negara kita Pancasila. Seperti itu. Ya, 5 ideologi bangsa negara kita. Nah, kalau misalkan terkait itu dari mana saya belum tahu, baru tahu dari Mas Anton itu gitu kan. Kalau memang dari sana. Sehingga saya tidak bisa mengomentari terkait dengan dari mana asal Pancasila itu. Karena itu berasal dari BPUPKI ya, bukan PJTKI, bukan berasal dari PJTKI, dari perumusan itu semua. Dan bagaimana ini merangkum keseluruhan, bagaimana ketuhanan yang Maha Esa, bahwa negara kita berasal dari kita mempercayai adanya ketuhanan itu sendiri. Jadi tidak ada yang namanya negeri kita orang-orang yang tidak percaya terhadap Tuhan ya. Jadi seperti itu. Jadi karena negara kita berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa ya, seperti itu. Jadi bagaimana kemajemukan ini ya, Indonesia ini kita jaga, kita manage dengan baik melalui 5 dasar negara ini. Jadi 5 dasar negara ini merangkum keseluruhan untuk menghadirkan kemaslahatan bersama. Menghadirkan kemaslahatan bersama dari berbagai macam ideologi suku bangsa yang ada di dalam negeri kita. Itu 5 ideologi dasar negara. Gitu. Nah, kalaupun mau merubah karena hal-hal tertentu tapi tidak akhirnya melepaskan sisi-sisi kebersamaan di dalam bangsa negara kita, itu lebih baik dihindari, karena Islam itu menjauhkan hal-hal yang sifatnya tidak permusuhan atau perpecahan. Tapi bagaimana kita menghadirkan kebersamaan itu di antara kita semua. Jadi tidak menghadirkan ini saya dari golongan ini, saya dari agama ini, saya dari suku ini, saya dari bangsa ini dan lain sebagainya. Tapi kita menyatu diri 5 hal itu
bagaimana kemaslahatan kemajemukan itu menghadirkan kebersamaan kita bersama. Itu yang lebih baik dibandingkan kita menghadirkan perpecahan, karena notabene ini berasal dari sini untuk merubah. Seperti itu. Nah, terus kemudian jikalau saya menjadi seorang pemimpin, apakah syariat Islam pantas berada di negeri kita? Ya kan? Seperti itu. Nah, ini permasalahannya bukan masalah syariat Islam kita berlakukan atau tidak, tapi bagaimana belajar dari orang Islam sendiri mau melaksanakan ajaran Islam atau tidak. Kan banyak di negeri kita orang Islam tabu dengan agamanya karena sudah diarahkan, dijauhkan dari agamanya itu sendiri. Gitu. Jadi bukan sekarang berkutat masalah sekarang syariat Islam dilaksanakan, tapi bagaimana masyarakat kita sendiri, umat Islam sendiri mau melaksanakan kewajibannya beragama Islam, minimal sholat. Karena selama ini yang tadi saya sampaikan, kalau Islam masuk dengan ditabarkan dengan kekerasan, orang mau nggak masuk Islam? Padahal Islam ini rahmatan lil alamin, harusnya rahmat bagi seluruh alam. Tapi yang didengungkan adalah karena kita jamaahnya jamaah Mivo TV, ya selalu lihat di TV gitu ya, kabar-kabar, lihat di berita-berita terorisme, Osama bin Laden, bom di sini, bom di sana, kumpancung dan lain sebagainya. Kita hanya sebatas memahami Islam sekecil itu, tapi tidak memahami Islam secara menyeluruh. Ya, semua lihat Islam secara menyeluruh. Jadi notabene kita takut terhadap ajaran Islam. Oh, Islam kok galak banget sih, serem banget sih. Padahal ada dimensi-dimensi hal lain yang memang harusnya kita pahami. Bagaimana kita memahami terkait dengan syahadat kita sendiri. Kita sudah bersyahadat tapi kita tidak melaksanakan ajaran Islam secara secara benar. Kan gitu. Ya. Karena memang ini yang akhirnya menjadi permasalahan-permasalahan kita. Ya, problematik. Kalau misalkan syariat Islam dijalankan, pulau ini, kota ini akan memisahkan diri dari Indonesia. Ini memisahkan diri dari Indonesia. Tapi bagaimana kita belajar dari Rasulullah di Madinah, dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam agama itu berada di Madinah, tapi tidak ada merasa terusik dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, bagaimana kita belajar dari Rasul di Madinah dengan piagam Madinah, dari berbagai macam suku, ya. Kan di Madinah ini berbagai macam kabilah banyak di Madinah. Ada dari Yahudi, ada orang Yahudi di Madinah, kan? Islam juga ada, apalagi ada pendatang kaum muhajirin. Orang baru pendatang gitu. Nah, bagaimana Rasulullah merangkum semua ini dalam piagam Madinah sehingga tidak ada yang bertengkar antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Bukan permasalahannya adalah bagaimana dia harus menjalankan syariat Islam dan lain sebagainya. Karena itu syariat Islam, ya, tinggal bagaimana teman-teman kita semua, tinggal hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalkan saya ajak Mas Heri sholat yuk, Mas Heri nggak mau sholat, itu bukan hubungan saya dengan Mas Heri, tapi bagaimana hubungan Mas Heri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu udah hubungan hamba dengan Tuhannya, gitu. Jadi nggak perlu saya marah-marah, Mas Heri nggak sholat gini-gini, nggak perlu, itu urusan Allah yang marah kepada Mas Heri kan gitu, misalkan berarti. Jadi itulah. Jadi bagaimana syariat Islam layak atau tidak di Indonesia? Ya. Tapi sekarang bagaimana kita bisa dengan merangkul semuanya, mempertanggungjawabkan kita sebagai orang Islam menjalankan syariat Islam, karena kita memiliki kewajiban untuk menjalankan syariat Islam di dalam diri kita sebagai selaku seorang Muslim. Tidak harus diambil di dalam aturan negara itu, undang-undang pembukaan harus semua menjalankan syariat Islam dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Tapi bagaimana kita membina masyarakat kita mau melaksanakan kewajibannya selaku umat Islam untuk melaksanakan, ya, agama-agama yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah perintahkan. Mungkin itu pertanyaan dari saya, ya. Itu alangkah baiknya. Jadi bagaimana kemaslahatan kebersamaan kita dalam pluralitas itu, ya, keberagaman di dalam negara kita itu bisa terjaga dalam kebinekaan tunggal ikaan. Tidak ada perpecahan dan tidak ada permusuhan di antara lainnya. Mau dari suku mana, mau dari negara mana, bangsa mana, mau dari agama apa, itu semua satu, kita Indonesia. Gitu. Jadi itu ya dari saya. Tidak ada, mohon maaf.